Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya sehat, dalam keadaan sehat. Sudah 3 tahun kanal ini mangkrak, tidak diisi oleh si empunya, mati, menjadi bangkai. Ya karena 1-2 hal lah. 3 tahunan lebih. Nah, karena saya paham bahwa teknologi itu adalah tools, alat, sarana, media untuk menyuarakan ide, gagasan, atau apapun yang perlu dan penting untuk disuarakan, sehingga saya berusaha untuk merangkak sedikit demi sedikit mengisi kembali kanal ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan ini berasal dari teman saya. Ya, menarik saja untuk kita bahas. Oke lah pertanyaannya. Nah, kita akan membahas secara singkat dengan santai. Singkat, jelas, padat, dan santai. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana pendapat saya tentang generasi muda dan buku? Sudah tahu, sudah nangkep jawabannya kan ya, dari gestur ataupun ekspresi. Dan ya, gestur dan ekspresi saya itu adalah jawaban saat saya melihat fakta atau realita sosial ataupun kultural masyarakat kita, khususnya generasi muda gitu. Karena seolah mereka itu berjarak dengan buku. Nah, mungkin bisa jadi banyak dari mereka itu menganggap bahwa buku itu hanya selembaran kertas yang dijilid, di dalamnya adalah coretan-coretan, coretan-coretan abjad, coretan-coretan angka, mulai dari 1 sampai 10, coretan abjad mulai dari A sampai Z. Dan ketika dia membacanya, dia merasa menghabiskan waktu. Bisa jadi ada yang berpendapat seperti itu gitu. Dan padahal apapun itu, yang menjadi pokok dasar landasan kehidupan itu adalah membaca, ilmu pengetahuan. Itu jadi basis gitu. Kita tahu bahwa founding fathers kita itu semuanya hampir rata, semuanya itu pembaca ulung, orang-orang literate, orang-orang yang berwawasan luas. Bahkan misalnya proklamator kita, Bung Karno misalnya, itu mengatakan, berilah aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Nah, karena jiwa-jiwa muda itu jiwa-jiwa yang membara. Nah, membara itu adalah proses untuk mengisi akal pikiran kita dan hati kita dengan ilmu pengetahuan. Melalui apa? Baca buku. Nah, itu kapasitas pikiran kita itu harus dipenuhi dengan proses membaca, mengisi diri. Nah, itu satu hal, bahwa founding fathers kita rata semuanya itu orang-orang yang memang pembaca ulung, orang-orang yang literate. Siapa? Bung Karno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Tan Malaka, Buya Hamka, dan siapapun generasi-generasi awal yang menjadi bapak-bapak pendiri bangsa ini. Mereka mendirikan bangsa ini itu dengan ide, dengan gagasan, dengan apa istilahnya ya, pondasi yang kuat. Sehingga itu yang perlu kita teladani bersama sebagai generasi muda gitu. Karena betapa kalau kita tahu sangat pentingnya ilmu pengetahuan, sangat pentingnya proses membaca, sangat pentingnya proses untuk mengisi pikiran kita, sangat pentingnya memenuhi kapasitas pikiran kita. Misal kita kutip ini aja lah, kalimat yang menarik yang bisa kita rasapi, laulal ilmu lakanan nas kal bahaim.
jikalau tanpa ilmu, maka manusia itu akan seperti hewan atau binatang. Dan yaitu tingkat ilmu itu memang yang paling tinggi. Ya karena tanpa ilmu ya kita akan seperti hewan atau binatang, dan itu yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lainnya, makhluk Tuhan yang lainnya, itu yang membedakan gitu. Sehingga misalnya di buku lain dikatakan al-ilmu balagha qauman ila dzirwati syarafi. Ilmu itu akan membawa kaum atau ahlinya atau orang-orang yang memiliki ilmu ila dzirwati syarafi, pada tingkatan, pada taraf yang syaraf. Syaraf itu mulia. Sehingga memang paling tinggi. Yaitu proses kita sebagai generasi muda ya harus meneladani itu semuanya. Karena peradaban itu ditentukan oleh kita semuanya, generasi-generasi muda gitu. Tidak mungkin peradaban itu akan kita song-song ke depan hanya dengan kita itu gandrung dengan teknologi. Teknologi menjadi tujuan, bukan menjadi sarana atau media untuk menyuarakan ide dan gagasan. Sehingga itu paling penting itu mengisi akal pikiran. Karena misalnya dikatakan khairul mawahib al-aqlu wa syarrul masaib al-jahlu. Sebaik-baik pemberian atau hadiah adalah al-aqlu, akal pikiran. Wa syarrul masaib al-jahlu, dan seburuk-buruk musibah adalah kebodohan.